Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya. Silakan ketua kelas Pak Restu dipimpin dong. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang cerita pendek ya. Hari ini kita akan membahas tentang puisi, bersastra melalui puisi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak absen dulu ya. Terima. Habib Muhammad Chandra, Terima. Pangestu Adi Wibowo, Saya Pak. Iqbal Darul Fauzi, Hadir Pak. Khairul Wahyu Aziz, alhamdulillah masuk semua ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bersastra melalui puisi. Sebelumnya anak-anak udah ada yang tahu tuh puisi itu apa? Belum tahu Pak. Tahu Pak. Ya, belum tahu. Oke, Bapak jelaskan di sini. Puisi. Puisi adalah ya, puisi adalah susunan kata-kata yang dirangkai dengan indah, namun memiliki makna baik secara langsung maupun tersirat. Puisi sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Oke. Puisi memiliki 3 jenis bentuk, yang dimana terdapat puisi jenis lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Adik-adik di sini ada yang tahu puisi lama itu contohnya apa aja? Pantun Pak. Pantun, tepat sekali. Yang lain, ayo. Habib, silakan. Apa? Tahu nggak? Tahu Pak. Nggak tahu ya. Kalau Saya kurang tahu. Ya. Loh, Ajis mana Ajis? Oh iya. Saya Pak. Nah, iya. Ajis tahu nggak Ajis? Nggak tahu Pak. Saya Pak. Nggak tahu. Oke, jadi puisi lama itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya tadi benar yang dikatakan oleh Pangestu. Lalu ada gurindam dan syair dan mantra. Benar masih banyak lagi. Cuman ya kita belajar dulu apa satu-satu dulu. Lalu puisi baru apa? Contohnya puisi baru. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Tidak Pak.
Tidak, oke. Nih, kita jelaskan puisi baru itu contohnya ada kuatren, terus apa lagi ada itu lagi? Oh iya Pak, himne. Himne. Regina Pak. Regina. Kalau kontemporer itu saat ini ya, puisi saat ini. Nanti kita lanjut. Apa ada yang tahu nggak kontemporer itu apa? Oke, kontemporer ada puisi beling. Ini salah satu jenis puisi beling, bukan beling ya. Ya, perbedaan puisi lama dan puisi baru dan puisi kontemporer. Puisi lama itu ialah puisi yang dibuat pada sebelum abad 19. Salah satu ciri-cirinya puisi lama itu memiliki bentuk yang terstruktur. Ada pula yang tidak terstruktur, seperti kalau yang terstruktur seperti pantun, syair. Namun yang tidak terstruktur itu ada seperti mantra. Nah, pantun sendiri itu memiliki ciri khas berrima yang sama. Jadi ada contoh rimanya itu ada memiliki ciri khas rima yang berpola B. Nah, di sini anak-anak kalian bisa mencontohkan nggak pantun itu seperti apa? Coba contoh pantun satu dari siapa? Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa membeli buku. Bila kamu ingin menuntut ilmu, belajarlah dengan Pak Guru. Nah, seperti itu contoh. Kok kurang ajar kan ya? Nah, ini contoh itu contoh pantun yang rimanya AA dan semua ya. Tadi akhirannya rimanya berakhir dengan huruf U. Kalau mantra ini habis. Itu ada lima lebih berat. Iya. Saya tahu. Maaf. Nah, Awas Pak. Kalau enggak. Perlu saya ambil aja nggak Pak? tidak perlu. Iya, coba Iqbal kamu jelaskan nih mantra ini seperti apa? Coba mantra kamu banyak ketawa kamu dari. Ya, mantra. Kurang tahu Pak, maaf ya Pak. Oh, kurang tahu ya. Jangan bicara mulu kamu makanya. Ya, mantra. Mantra ini salah satu jenisnya atau contohnya itu terdapat pada epos. Epos itu seperti kayak sastra, cuman apa ya? Epos pewayangan dia dalam epos pewayangan itu ada tuh dia. Salah satu mantranya. Contohnya dalam epos Mahabharata itu ada puisi mantra itu. Nah, mantra ini dengan kata lain juga sama dengan doa ya. Nah, doa. Jadi leluhur terdahulu mengekspresikan doa pada ibadah itu dengan mantra. Ya, dengan mantra juga menurut mereka ada eksistensi yang lebih kuat dibanding mereka, sehingga mereka harus wajib memberikan doa ataupun mantra jika ingin melakukan sesuatu ataupun upacara keagamaan. Ya.
Contohnya banyak lah ya di Google. Lalu puisi baru ini ada himne. Ya. Himne apa sih, ada yang tahu nggak himne? Nyanyian. Nah, kita masuk dulu ke pengertian puisi baru dan perbedaannya dengan puisi lama. Puisi lama itu terbentuk pada sekitar sebelum abad ke-19. Setelah abad 19 muncullah yang dinamakan puisi baru. Puisi baru ini mengandung unsur-unsur yang sama, terstruktur, namun lebih terstruktur dibanding jenis puisi lama. Puisi lama yang terstruktur hanyalah pantun. Kalau di puisi baru lebih banyak aturan-aturan terkait kaidah-kaidah penulisan puisi. Salah satunya himne, terzina, kuatret, terus apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Nah, kontemporer. Perbedaannya dengan kedua itu, kontemporer adalah puisi yang saat ini sedang berlangsung di era kita. Tuh, kontemporer di Indonesia sendiri masuk pada tahun 70-an. Dengan salah satu jenis puisi kontemporer yaitu puisi beling. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak beling itu apa? Nggak tahu Pak. Beling adalah puisi yang menekankan pada, biar kamu sambil catat ya. Iya Pak. Menekankan pada dalam bentuk puisi, namun tidak mengikuti kaidah penulisan puisi seperti puisi baru. Ya, pengertian puisi beling. Beling sendiri adalah puisi yang tercipta karena keresahan oleh seorang penulis yang dituangkan dalam bentuk puisi, namun tidak mengikuti kaidah aturan penulisan puisi baru ya. Dia tidak mengikuti, jadi bebas gitu, tidak berima, tidak menggunakan majas-majas yang seperti di puisi baru ataupun puisi lama. Majas itu ada banyak majas. Nanti kita masuk ke unsur-unsur puisi. Keresahan yang mengikuti kaidah penulisan puisi seperti puisi baru, tidak mengikuti. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak Pak. Tidak. Jadi mengerti ya, cukup jelas ya perbedaan puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Lalu jenis-jenis puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Kalian semua udah mengerti ya? Kamu jangan gampang aja Iqbal, nanti nol lagi seperti semester lalu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur puisi. Ini udah tulis belum anak-anak? Udah ya. Ya, sekarang kita masuk ke unsur-unsur yang ada pada puisi. Unsur yang ada pada puisi. Ada yang tahu anak-anak unsur-unsur pada puisi itu seperti apa? Nggak ada Pak. Ada yang belajar nggak sih kemarin? Puisi pakai bahasa Pak. Iya, puisi pakai bahasa, tapi juga ada unsur-unsur yang membangun di dalam puisi sehingga terjadi unsur eksplisit Pak. Iya. Jadi anak-anak di sini tuh pada puisi terdapat unsur-unsur yang mana ada unsur intrinsik dan ekstrinsik.
Sambil diingat-ingat ya pelajarannya. Insya Allah Pak. Oh, dan insya Allah nanti di akhir kelas saya tanya nih. Ini udah ditulis semua kan? Udah Pak. Oke, foto juga nggak apa-apa. Nggak usah, kan saya tahu, saya yang kasih tahu, nggak usah. Senang nih saya di kelas 8A ini apa anak-anaknya interaktif gitu. Bagus, nggak seperti di kelas sebelah gitu. Kenapa tuh? Diem mulu. Ya orang teknik itu. Mungkin takut ya. Enggak. Ada unsur-unsur nih ya. Intrinsik. Intrinsik benar. Ekstrinsik. Nah, ada yang tahu nggak intrinsik itu apa? Ekstrinsik itu apa? Dan Bapak udah kasih kamu apa? Pemberitahuan minggu lalu buat dipelajari nih tentang bab puisi. Pak. Belajar ya. Unsur pembangun dari dalam puisi tersebut Pak. Intrinsik unsur pembangun dari dalam puisi tersebut. Nah, oleh intrinsik, ekstrinsik Yang dari luar puisinya Pak. dari luar. Pak, cara ngeliat luar sama dalamnya gimana Pak? Cara melihat luar dan dalam. Iya. Luar dan dalam. Bila ingin melihat perbedaan antara intrinsik dan ekstrinsik, bisa dilihat pada unsur-unsurnya. Kalau unsur intrinsik itu terdiri dari diksi, gaya bahasa, ya sebenarnya sama aja, cuman Bedanya apa Pak? terima tipografi. Amanat Pak. Amanat itu kondisi tolong Oh iya Pak. ada tema juga ya, tema rasa nada amanat. Oke, intrinsik itu di dalamnya terdapat unsur-unsur membangun, itu ada tema, rasa, nada, amanat, diksi atau gaya bahasa, kelima tipografi. Lalu unsur-unsur ekstrinsik itu ada unsur membangun dari luar teks puisi itu sendiri ya. Ada unsur biografi penulis, sampai sini sudah jelas terkait. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Unsur nilai dalam masyarakat itu apa Pak? Nah, oke. Unsur nilai dalam masyarakat itu ialah ketika sebuah tulisan puisi itu diterbitkan atau dibuat, setelah dibuat itu diterbitkan, lalu bisa dibaca oleh halayak, kita bisa menilai unsur ekstrinsik puisi tersebut berdasarkan zaman pembuatannya. Seperti puisi yang diciptakan oleh M.H. Ainun Najib itu tuh iya, banyak yang apa ya,
menggambarkan, puisi tersebut tuh menggambarkan keadaan negara atau keadaan masyarakat pada zaman 90-an. Ya seperti itu. Jadi kita bisa menilai kemana arahnya puisi ini ditujukan, bermakna seperti apa. Juga itu ada keterlibatan unsur ekstrinsik, khususnya unsur nilai dalam masyarakat. Unsur biografi penulis juga ini sangat penting. Pentingnya kita bisa mengetahui puisi itu diciptakan dari orang yang berbackground apa, berlatar belakang seperti apa. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oke, berarti udah tulis belum anak-anak? Oke, ya. Terus dulu. Oh, kamu. Oke, kita lanjut pada contoh puisi ya. Ini udah ditulis ya tadi ya? Sudah Pak. Puisi dari adik-adik di sini tahu nggak apa pengarang puisi di Indonesia? Nggak tahu Pak, nggak kenal. Sama Ini ya. Pak, siapa di Joko Damono? Nah itu, oke, dia yang apa, beliau puisinya sangat terkenal ya. Hujan bulan Juni dan Aku Ingin. Oke, berhubung tadi Chandra apa menyinggung Pak Sapardi Djoko Damono, kita akan langsung saja ke puisinya. Sapardi Djoko Damono itu judulnya Aku Ingin. Coba tulis dulu, nanti kamu baca ya. Oke, ya, puisi Pak Sapardi Djoko Damono, judulnya Aku Ingin. Di sini ada yang bisa membacakannya atau saya bacakan? Bapak Bapak aja. aja bacakan ya. Iya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kepada aku, yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, mari kita bedah dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Intrinsik. Nah, ya, unsur intrinsiknya itu pada tema puisinya ialah keinginan atau harapan memiliki kepada seseorang. Puisi ini menggambarkan keinginan yang mungkin sulit atau tidak mungkin tercapai, namun tetap ada dalam hati penulis. Lalu gaya bahasa pada puisi ini ialah bahasa yang puitis dan juga terdapat majas-majas, seperti dengan kata yang tak sempat diucapkan terkait pada hati yang menjadikannya aku. Ya, itu nih salah satu majasnya. Lalu struktur dan penyusunannya itu terlihat rapi ya. Suasananya ialah terdapat suasana kerinduan. Lalu pada unsur ekstrinsiknya pengalaman pribadi Sapardi Djoko Damono sebagai individu, penyair dan warga Indonesia dapat mempengaruhi pemahaman puisi ini. Keinginan dan harapan pribadi penulis serta pengalaman dan pandangan hidupnya mengenai cinta dan sebagainya. Oke, menurut Bapak cukup ya. Pada hari ini kita tadi udah mengetahui apa itu puisi baru, puisi lama, dan puisi kontemporer. Tadi kita udah belajar mengenai
perbedaan puisi baru, puisi lama, dan puisi kontemporer, penjelasannya, unsur-unsurnya, jenis-jenisnya. Dan salah satu jenis puisi Aku Ingin dari Pak Sapardi Djoko Darmono, kita juga telah membedah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Untuk minggu depan tugas tolong catat ya. Iya Pak. Nanti untuk minggu depan silahkan pilih satu puisi bebas, cuman yang bergenre atau berjenis puisi kontemporer. Lalu kalian bedah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, ya. Ya, sekian saja dari pertemuan kita kali ini. Silakan Pak Istur. Baik, karena proses belajar mengajar telah selesai, mari kita sama-sama berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi